Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dea Agustina Muenasya dengan NIM 0622110023. Saya dari Prodi D4LM tahun 2022, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Binawan. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah TIK yang berjudul Perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan GDPR Uni Eropa. Apa sih itu data pribadi? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang disingkat UU Adminduk. Data pribadi adalah data diri seseorang yang harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan identifikasi yang melekat dan dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini ada dua jenis data pribadi. Yang pertama, data pribadi yang bersifat spesifik. Contohnya, informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, keuangan pribadi, pandangan politik, dan kehidupan atau orientasi seksual. Yang kedua, data pribadi yang bersifat umum. Nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan. Data pribadi di Indonesia. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan hak-hak pribadi di Indonesia merupakan kewajiban konstitusi negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28G ayat 1. Perlindungan data privasi bersifat universal, yang artinya diakui banyak negara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terdapat pada tulisan, gambar, peta, suara, foto, electronic data interchange atau EDI, surat elektronik, telegram, tanda, huruf, angka, simbol, kode akses, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Berikut adalah sanksi atau hukuman yang didapat apabila melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Yang pertama, dalam pasal 22 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi. A. Akses ke jaringan telekomunikasi. B. Akses ke jaringan B. Akses ke jasa telekomunikasi. C. Akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Bagi pelanggar ketentuan tersebut, maka diancam pidana penjara maksimal 6 tahun atau maksimal 600 juta rupiah. Kedua, dalam pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang dilanggar melakukan penyadapan atas informasi yang disarankan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, maka diancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Dan yang terakhir, undang-undang ini juga mengatur kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim,
dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan. Pasal 42 ayat 1. Bagi penyelenggara yang melanggar kewajiban tersebut, maka diancam pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 200 juta rupiah. Kita akan bahas GDPR di Uni Eropa. Sejak Mei 2018, sebanyak 28 negara anggota Uni Eropa menerapkan GDPR. GDPR atau General Data Protection Regulation adalah regulasi dalam hukum Uni Eropa yang mengatur perlindungan data pribadi di dalam maupun di luar Uni Eropa. Regulasi perlindungan data terbaru yang diadopsi Uni Eropa adalah Regulasi Umum Perlindungan Data Regulasi 2016-679 tanggal 27 April 2016. GDPR memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Privasi atau Perlindungan Data yang ada sebelumnya. Misalkan saja, Undang-Undang Perlindungan Data Uni Eropa tahun 1995. GDPR berlaku untuk organisasi atau perusahaan, baik sebagai pengendali data atau pengolah data, yang mengelola data pribadi atau personal data, dan yang dibentuk Uni Eropa, pasal 3 dan 4. Berikut adalah sanksi atau hukuman yang didapat apabila melanggar GDPR di Uni Eropa. Pertama, sebelum pemberlakuan GDPR, negara anggota Uni Eropa telah menerapkan sanksi denda untuk perusahaan atau organisasi yang melakukan pelanggaran pembobolan data atau penyalahgunaan data. Sanksi denda ini pada umumnya tidak terlalu memberatkan, misalkan 500.000 pound di Inggris. Namun, beberapa negara belakangan telah meningkatkan denda tersebut, yakni 3 juta euro di Prancis dan 800.000 euro atau hingga 10% dari pendapatan bersih tahunan perusahaan di Belanda. Kedua, GDPR pasal 84. Kemudian mengatur denda yang lebih berat. Dapat mencapai 20 juta euro atau 4% pendapatan global tahunan perusahaan untuk jenis-jenis pelanggaran tertentu. Pemberlakuan denda ini bersifat berjenjang bergantung pada sifat spesifik pelanggaran pembobolan data yang terjadi dan perkiraan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, denda dapat digolongkan hingga 2% atau 10 juta euro atau denda hingga 4% atau 20 juta euro. Berikut adalah 2 jurnal yang saya pakai sebagai referensi tugas TIK saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.